Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Sekar dari program studi S1 PJJ Manajemen. Untuk UTS Manajemen Resiko kali ini, saya akan menganalisis efektivitas manajemen resiko di sektor keuangan, yaitu studi kasus pada bank swasta di Indonesia. Selanjutnya, analisis yang pertama adalah identifikasi jenis-jenis resiko, yang kedua adalah strategi mitigasi resiko, dan yang ketiga adalah inovasi atau pendekatan baru. Selanjutnya, berdasarkan jurnal yang telah saya analisis, diidentifikasi beberapa jenis resiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Ada 8 jenis resiko. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko gagal bayar oleh debitur dalam melunasi kewajiban utangnya. Contohnya itu karena kredit macet, penurunan kualitas aset, dan faktor yang mempengaruhinya ini adalah salah satunya siklus ekonomi dan kebijakan moneter. Resiko yang kedua adalah resiko likuiditas, yaitu resiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendeknya. Contohnya ini penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan kesulitan dalam memperoleh pendanaan jangka pendek. Untuk faktor pengaruhnya ini adalah fluktuasi suku bunga atau kondisi pasar uang, kualitas aset, dan manajemen likuiditas bank. Untuk resiko yang ketiga adalah resiko pasar. Untuk resiko pasar ini adalah resiko akibat perubahan harga pada instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar. Contohnya ini adalah fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, dan penurunan harga saham. Untuk resiko yang keempat adalah resiko operasional, akibat dari kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam proses internal, sistem dan prosedur atau akibat tindakan pihak ketiga. Contohnya ini bencana alam atau kesalahan manusia. Untuk selanjutnya adalah resiko kepatuhan. Untuk resiko ini adalah kerugian yang akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya ini seperti denda, sanksi, atau reputasinya yang rusak. Faktor pengaruhnya ini adalah bisa dari perubahan regulasi, kompleksitas peraturan, dan untuk resiko selanjutnya adalah resiko reputasi. Untuk resiko reputasi ini adalah resiko akibat penurunan kepercayaan publik terhadap bank. Contohnya ini adanya skandal, berita negatif, atau kegagalan dalam memenuhi janji-janjinya. Salah satu faktor pengaruhnya ini adalah kualitas layanan atau penanganan krisis. Untuk resiko selanjutnya adalah resiko strategis, yaitu akibat kesalahan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi bisnis. Selanjutnya adalah resiko hukum. Untuk resiko hukum ini diakibatkan tuntutan hukum atau adanya sengketa hukum. Contohnya ada gugatan dari konsumen atau sengketa kontrak. Nah, ini faktor pengaruhnya itu adalah lingkungan hukum atau kualitas kontrak manajemen risiko hukum. Selanjutnya, untuk evaluasi strategi mitigasi resiko yang dapat diterapkan oleh bank swasta di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah penguatan komitmen manajemen. Yang kedua adalah adopsi teknologi modern. Yang ketiga adalah pengembangan dan penguatan budaya resiko. Dan yang keempat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kelima, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang keenam adalah diversifikasi produk dan portofolio. Untuk penjelasan selanjutnya adalah penguatan komitmen manajemen ini bisa karena pentingnya dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua adalah integrasi manajemen risiko ke dalam strategi bisnis. Selanjutnya, untuk adopsi teknologi modern ini, yang pertama adalah pemanfaatan teknologi yang canggih. Bisa juga dengan sistem manajemen risiko berbasis data, lalu analitik data dan kecerdasan buatan, dan keamanan cyber yang kuat. Untuk keamanan cyber yang kuat ini, karena sangat penting untuk melindungi bank dari ancaman cyber yang semakin canggih atau melalui langkah-langkah keamanan proaktif dan sistem deteksi dan respon yang cepat. Selanjutnya adalah pengembangan dan penguatan budaya resiko, bisa dengan pelatihan dan edukasi atau dengan komunikasi yang efektif.
Lalu selanjutnya untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, bisa dengan rekrutmen dan pengembangan karyawan. Bank juga perlu merekrut karyawan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan manajemen resiko dan menyediakan program pengembangan berkelanjutan. Bisa juga dengan kemitraan dengan lembaga pendidikan. Lalu untuk selanjutnya adalah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Bisa dengan pemantauan regulasi yang ketat, lalu dengan dialog dengan regulator. Ini membangun hubungan yang baik dengan regulator itu dapat membantu bank dalam memahami ekspektasi regulator dan mendapatkan dukungan dalam implementasi manajemen resiko. Selanjutnya, untuk, yang keenam ini adalah diversifikasi produk dan portofolio. Ini bisa dengan mengurangi konsentrasi resiko. Dengan diversifikasi produk dan portofolio, bank dapat mengurangi exposure terhadap resiko tertentu. Selanjutnya, untuk rekomendasi inovasi dan pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen resiko ini bisa dengan pengembangan strategi adaptif, pengembangan prosedur standar operasional dan kontrol internal yang ketat, atau dengan pemanfaatan penawaran produk keuangan, bisa juga dengan pemanfaatan jasa konsultasi atau dengan adanya inovasi produk yang baru. Dari hasil analisis tersebut adanya tantangan dan solusi. Yang pertama itu adanya keterbatasan sumber daya. Prioritasnya ini adalah fokus pada resiko-resiko yang paling signifikan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, kita bisa dengan membangun kemitraan dengan pihak eksternal, solusinya itu untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan keahlian yang diperlukan. Untuk yang kedua itu, bisa dengan tantangan selanjutnya adalah resistensi perubahan. Ini bisa dengan, cara komunikasi yang efektif, dengan melibatkan seluruh karyawan dalam proses perubahannya ini. Lalu, kita juga bisa memberikan solusinya intensif kepada karyawan yang mendukung perubahan. Selanjutnya untuk kompleksitas regulasi, adanya, tim kepatuhan yang kuat. Kita bisa membentuk tim kepatuhan yang kompeten dan memiliki sumber daya yang memadai. Lalu juga kita bisa, memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam memenuhi persyaratan regulasi yang kompleks saat ini. Nah, ini hasil dari jurnalnya tersebut. Eee, untuk hasilnya ini pengujian dari efektivitas manajemen risiko ini memiliki pengaruh yang positif, dan signifikan terhadap kinerja perbankan swasta. Selanjutnya ini, kesimpulan dari, analisis, jurnal tersebut adalah manajemen risiko ini, efektif untuk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank swasta. Yang kedua, manajemen risiko ini juga tidak hanya membantu bank berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan, tetapi juga mengurangi ancaman dan kondisi ekonomi global yang tidak kompetitif. Lalu yang ketiga, kombinasi regulasi yang kuat dan penawaran yang inovatif memungkinkan bank untuk mengelola resiko dengan lebih baik, lalu menjaga stabilitas keuangan dan membangun kepercayaan dan kepentingan pemangku kepentingan. Yang keempat, yang terakhir yaitu teknologi modern termasuk diversifikasi portofolio, teknologi yang canggih untuk manajemen resiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dapat membantu bank mengelola resiko secara efektif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.